Halo para penikmat misteri, selamat datang di channel Mencari Melani. Video ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya. Mari kita lanjutkan video pembahasannya. Bencana alam yang hampir memusnahkan manusia. Saya sarankan sebelum menonton video ini Anda berada di posisi yang aman dan nyaman. Menjauhlah dari kebisingan. Gunakanlah headset jika diperlukan. Lalu bagikanlah video ini kepada kerabat atau teman sebagai wawasan ilmu pengetahuan. Dan jika sudah siap, langsung saja mari kita mulai. Bencana yang ke-10, badai dan banjir Katrina Amerika pada tahun 2005. Badai Katrina menjadi salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Badai Katrina adalah sebuah siklon tropis besar yang melanda wilayah Tenggara Amerika Serikat pada tanggal 24 sampai 31 Agustus 2005 dan menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Lebih dari 200.000 km persegi atau seukuran Britania Raya. Wilayah Tenggara Amerika Serikat terpengaruh oleh badai ini, termasuk Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida, dan Georgia. Pada tanggal 27 Agustus, darurat pemerintah dikeluarkan untuk Louisiana dan evakuasi dimulai. Pada tanggal 28 Agustus, angin telah mencapai kecepatan 280 km per jam. Evakuasi telah disiapkan untuk New Orleans. Memasuki tanggal puncak badai 29 Agustus, longsor terjadi sekitar pukul 6:10 pagi waktu setempat dan tanggul pertama hancur pukul 8:14 waktu setempat. Beberapa bagian dari kota telah terendam air, lalu tanggul yang lain runtuh sekitar pukul 2 siang dan korban pertama ditemukan sekitar pukul 3 sore. Hantaman Katrina pada tanggal 29 Agustus telah menghancurkan sebagian Amerika Serikat. Di akhir hari bencana pada tanggal 31 Agustus, 85% kota telah terendam banjir dan korban jiwa telah banyak berjatuhan. Negara bagian Louisiana dan Mississippi menjadi penderita terparah. Kemudian 80% kota New Orleans tertutup oleh banjir setelah tanggul-tanggul pelindung banjir roboh. Sebagian penduduk New Orleans terpaksa mengungsi ke atap rumah selama berhari-hari. Ribuan penduduk yang mencari perlindungan di sebuah arena olahraga Superdome akhirnya justru terdampar berhari-hari dengan sedikit makanan dan air minum. Dan jasad-jasad korban pun terabaikan. Ribuan bangunan rusak parah dan korban tewas mencapai 1.800 jiwa. Sekitar 1 juta penduduk pun harus mengungsi. Ini adalah bencana terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Begitulah kata Presiden Amerika saat itu, Bush, dalam pidatonya di Gedung Putih ketika mengumumkan keadaan darurat. Namun kritik justru menghujani pemerintah Bush yang dinilai tak tanggap menghadapi bencana alam. Truk-truk pengangkut bahan bantuan pemerintah federal yang bergerak menuju wilayah bencana dinilai sangat jauh dari memadai. Palang Merah setempat telah mengerahkan segenap upaya untuk membantu para korban, termasuk penyediaan bantuan makanan, air bersih, dan akses komunikasi serta perawatan medis. Tapi langkah itu belum mampu menangani seluruh kebutuhan pengungsi. Akibat bencana ini, terjadi penjarahan dan penodongan di berbagai tempat. Sekitar 25.000 sampai 60.000 orang, seperti yang dialami warga New Orleans ketika dievakuasi ke Stadion Superdome. Lalu saat mereka sedang dipindahkan dari Superdome ke Astrodome di Houston, Texas, helikopter yang direncanakan membawa para warga untuk dievakuasi justru ditembaki orang-orang yang tidak dikenal. Pemerintah federal Amerika Serikat akhirnya mengerahkan 25.000 prajurit dan para veteran dari Irak untuk menjaga keamanan di New Orleans dan sekitarnya. Bahkan 300 tentara angkatan udara Amerika Serikat pun dipulangkan dari Irak dan Afghanistan untuk membantu keluarga mereka mengatasi keadaan darurat. Ribuan warga makin putus asa menunggu bantuan yang tak kunjung datang. Akibatnya penjarahan makin merajalela. Kepolisian New Orleans menyatakan sudah tidak sanggup lagi mengendalikan keamanan dan ketertiban.
Bencana diperburuk akibat sebuah ledakan besar yang terjadi di gudang bahan kimia di pinggiran kota New Orleans. Kilang-kilang minyak di wilayah tersebut banyak yang ditutup akibat bencana dan mengakibatkan melambungnya harga bahan bakar minyak di Amerika dan seluruh dunia. Menurut Risk Management Solution (RMS) di Newark, California, total kerugian akibat hantaman badai Katrina ditaksir mencapai 125 miliar dolar atau sekitar 1.462 triliun rupiah. Situs The Economist menulis, Katrina telah menguak kelemahan pribadi maupun struktural pemerintah Amerika Serikat, juga menyingkap wajah tersembunyi negeri Paman Sam, yaitu pahitnya diskriminasi rasial, pengabaian, perasaan terbuang, kelemahan infrastruktur yang begitu kritis. Sebenarnya, bencana adalah waktu yang tepat bagi umat manusia untuk belajar dari alam dan memperbaiki diri, bukan justru memanfaatkan keadaan kacau untuk mendapatkan keuntungan. Dari fenomena tersebut, kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa bencana alam mungkin saja dapat segera dikendalikan. Namun, sebagian manusia bisa jadi justru memperburuk keadaan. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Isi kolom komentar jika kamu punya pendapat yang lain. Berikan kritik dan saranmu. Pencet tombol like dan bagikan kepada orang lain. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di seri video selanjutnya.